menurut eh, peta atau menurut MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, yang membuat peta AI risk ya, risiko AI, itu ada 7 kategori risiko besar dan salah satunya itu adalah misinformasi gitu ya. Ini mohon maaf saya lagi di kereta nih, jadi kadang-kadang ada muncul suara pengumuman ya dari kereta. Nah, jadi teman-teman semua, media sosial ini ketika dihadapi dengan deepfake, ini akan muncul beberapa tantangan-tantangan yang saya rasa tidak ringan. Jadi mulai dari eh, kemampuan deepfake untuk mempersuasi orang itu sangat lebih kuat ya dibandingkan dengan misinformasi atau hoax yang biasa, gitu ya. Kemudian juga yang menjadi problem saat ini adalah orang jadi situasi antara eh, ketika melihat sebuah video gitu ya, jadi bingung apakah ini benar atau tidak gitu. Bahkan video yang hoax itu mungkin dianggap benar atau sebaliknya video yang benar malah dianggap hoax gitu. Jadi muncul satu krisis kepercayaan gitu. Dan ini adalah satu hal yang membuat ekosistem informasi itu semakin menantang lagi. Kemudian juga sudah kita lihat ada beberapa tantangan-tantangan zaman ya. Misalnya deepfake ini kan sudah bisa menggunakan wajah kita, menggunakan suara kita gitu ya. Jadi dia bisa semacam mencabut kendali gitu ya atas wajah dan juga suara kita gitu. Dan ini memungkinkan orang membuat konten, membuat suara, membuat video tanpa ada persetujuan. Dan ini dampaknya saya rasa sudah mulai dirasakan. Misalnya kemarin yang paling ramai kalau di kita di Indonesia mungkin deepfake-nya Bu Sri Mulyani gitu ya. Waktu itu memang cukup-cukup kritis ya. Jadi tanggal 18 Agustus itu kebetulan saya dikontak sama tim media sosial atau bukan tim media sosial tapi tim humasnya Kemenq kontak gitu ya. Mas, ini akunnya Bu Sri Mulyani sedang diramein gitu ya, sedang dikasih komentar banyak banget di situ. Banyak orang yang marah gitu ya. Terus kita cek, oh, ternyata video guru itu beban negara itu sangat luar biasa viral gitu ya, terutama di kelompok-kelompok guru gitu. Dan rupanya cukup panjang ya, sekitar mungkin 2 harian itu belum ada respon. Dan memang tidak mudah untuk meresponnya, karena teman-teman fact checking ketika itu menggunakan tools seperti High Punctuation, Search Engine, Wasit AI, itu kayaknya nggak nemu gitu kalau ini adalah konten deepfake. Barulah kita kebetulan waktu itu kita termasuk yang punya early access terhadap Google Scenes ID Detector, mulai ya bahwa itu konten dibuat dengan menggunakan Google VO3 gitu. Nah, jadi teman-teman, eh ini satu hal yang saya rasa menjadi perhatian banyak Mas, gimana kita ke depan menghadapi deepfake. Sebenarnya belum ada solusi yang benar-benar paten, belum ada solusi yang benar-benar boleh dikatakan silver bulletproof gitu ya, yang bisa kemudian bisa membuat kita itu kemudian benar-benar kebal dari deepfake. Tapi setidaknya kita butuh bisa belajar melakukan hal-hal tertentu gitu. Kebetulan bulan Mei 2025 saya termasuk yang diundang ke peluncurannya Google Cita di Detector di Singapura oleh Google. Waktu itu mungkin dari sekitar 20 pesertaan itu ada 3 orang dari Indonesia. Jadi kita dapat early access gitu ya ke Google Sensation Detector dan kebetulan itu bisa kita pakai ya ketika solve ininya Bu Sri Mulyani gitu. Tapi ini tantangannya nggak berhenti di situ. Masih ada banyak lagi platform-platform yang mungkin belum menyediakan watermark atau mungkin belum menyediakan detektor untuk konten AI-nya. Jadi itu juga akan menjadi tantangan kita ke depan. Nah, teman-teman, kemarin saya juga baru pulang dari Bangladesh. Jadi di tanggal November kemarin ya, sekitar 20-an November itu saya kebetulan diundang oleh Unfrail. Jadi di sana kita diminta bicara tentang dampak positif dan negatif dari AI terhadap pemilu. Jadi Bangladesh negara yang mungkin eh, ibarat kita Indonesia 99 tuh, mereka baru lepas dari diktator selama 15 tahun dan mereka itu mau ada pemilu gitu ya, dan mereka sangat khawatir sekali dengan risiko-risiko misinformasi, risiko-risiko deepfake gitu. Jadi sangat banyak nih yang sedang membutuhkan
peningkatan kapasitas terkait dengan bagaimana kita bisa mitigasi deepfake ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita tengok deepfake di isu pemilu itu juga sudah mulai eh, banyak dipakai. Mungkin kalau di 2024 masih nggak banyak ya, masih ada tapi nggak banyak. Mungkin yang paling terkenal mungkin deepfake-nya beda berapa 2025 ini sudah mulai nambah nih. Kalau di Indonesia mungkin yang paling ramai Sri Mulyani, kalau di negara lain itu di Slovakia ada deepfake-nya apa namanya yang menyerang salah satu kandidat gitu ya. Nah, saya mungkin mau share yang satu aja video tentang deepfake-nya yang baru muncul kemarin di bulan Oktober ya, teman-teman. Yaitu adalah deepfake-nya salah satu kandidat presiden di Pilpres Irlandia kemarin. In the last few minutes at a Catherine Connolly campaign event, Catherine Connolly has confirmed her withdrawal from the presidential race. It is with great regret that I announce the withdrawal of my candidacy and the ending of my campaign. No, Catherine! Now that Catherine Connolly has withdrawn from the race, what does this now mean for the upcoming election on Friday? Well, simply put, Friday's election is now cancelled. It will no longer take place as previously planned. But as for Heather Humphreys, she will become the winner automatically and will be appointed tomorrow. Jadi ini video yang luar biasa ya. Jadi dari awal si perempuan ini bicara seolah-olah sebagai presenter berita, kemudian ada kandidat capresnya tadi Catherine Connolly dia yang menyebutkan dia berhenti ya sebagai kandidat gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi ada reporter di jalanan gitu. Ini 3 segmen ini semuanya di fake gitu. Jadi ini yang kemarin baru muncul di bulan Oktober. Konten-konten semacam inilah yang mungkin ya tentu sangat mengkhawatirkan ya karena ini sangat realistis banget, sangat realistis sekali gitu. Dan eh, kalau konteksnya kemarin bisa jadi mungkin belum sangat berdampak ya karena kebetulan si Catherine Connolly ini masih tetap menang ya di Pilpres kemarin di Irlandia. Tapi ini satu deepfake yang mungkin banyak dibincangkan khususnya di pegiat-pegiat pemilu di seluruh dunia bahwa ancamannya sudah real, sudah nyata gitu. Dan seminggu sebelum di Bangladesh kebetulan saya juga presentasi di Bawaslu RI, ada komisioner KPU, ada komisioner Bawaslu di situ. Topiknya kurang lebih sama gitu ya. Topiknya adalah tentang bagaimana sih sebenarnya kita mempersiapkan diri jelang pemilu nanti 2028 2029 yang perlu kita lakukan untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi deepfake. Kalau saya membuat istilah sendiri namanya deepfake deepfake mitigation readiness level gitu ya. Jadi bagaimana kita kemudian nanti bisa meningkatkan kemampuan mitigasi terhadap deepfake. Nah, salah satu tentu yang nanti akan kita dorong adalah peningkatan kapasitas gitu. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengenali tools untuk mengecek deepfake dan bagaimana kita ketika temukan kita bisa menggunakan tools itu gitu. Nah, ini sesuatu yang skill yang saya rasa sangat penting. Teman-teman di berbagai lembaga lagi butuh itu, mereka juga lagi butuh dikasih materi ataupun pembelajaran gitu. Kayak kemarin saya bicara di Pertamina, sebelumnya juga sempat bicara di forum yang lain. Banyak yang nanya gitu ya, di mana kami bisa belajar untuk mendeteksi deepfake ini. Nah, ini saya rasa ini sesi malam ini sangat penting nih. Jadi nanti teman-teman nanti juga bisa menularkan gitu ya pengetahuan, bisa nyoba gitu ya, bikin case-case tadi. Kemudian kita kemudian sama-sama belajar untuk menghadapi deepfake. Dan kita juga punya PR, ini ada 2 negara nih, bukan hanya Indonesia, tapi ada kemarin yang Bangladesh, kemudian ada satu lagi Thailand. Mereka minta tolong kita nih, minta tolong Indonesia untuk ngebantu ketok tular ilmu kepada mereka untuk menghadapi deepfake ini. Jadi materi yang akan disampaikan sekarang ini saya rasa adalah bagian penting untuk kita mengkompilasi ya semua knowledge kita di Indonesia ini terkait menghadapi deepfake. Dan kita perlu nanti, ayo belajar bareng, ayo kita ajarkan bareng gitu ya, materi-materi yang sudah ada ke teman-teman yang lain, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain atau tempat lain yang mereka membutuhkan bantuan kita. Nah, mungkin itu teman-teman, saya rasa ini akan jadi tema yang menarik gitu ya malam ini. Semoga ini kegiatan lancar dan seru. Saya kembalikan ke Mbak Tika. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jack. Hati-hati di perjalanan Mas Jack. Semoga selamat selalu sampai tujuan. Doakan kegiatan kita juga berjalan dengan lancar.
Nah, teman-teman, tadi arahan sambutan motivasi juga yang sangat besar gitu untuk kita semua pada malam hari ini untuk belajar bareng gitu kan, menghadapi Dipek bersama Mas Ari Bowo nantinya. Sebelum kita berakhir, boleh kita foto bersama dulu ya teman-teman, yang akan dipandu oleh Mas Henhen. Kepada Mas Henhen, silakan. Oke, Mas Henhen. Halo, halo, halo. Ya Mbak, teman-teman, open cam boleh. Ini ada 2 halaman, ini cepat sekali kok hitungannya bikin nanti. Oke, apakah? Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Iya, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Henhen. Baik teman-teman, kita lanjut. Sebelum pada sesi inti, pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan paparan program, tentu dari project leader kita yang sangat cantik jelita di sana. Ada Mbak Puji, kepada Mbak Puji dipersilahkan. Waduh, Tika nih kalau memuji nih ada sesuatu ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Makasih Mas Jack sudah berkenan bergabung dan juga Mas Ari Bowo juga menyempatkan bergabung di malam hari ini. Dan ini ada 410 ya. Kayak aku minus nih. Ada 410 peserta yang bergabung pada malam hari ini. Eh, dan pada malam hari ini saya mohon izin untuk mengulang-ulang lagi. Mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin ikut webinar, Mbak Puji sampaikan lagi gitu ya, kenapa gitu. Karena teman-teman yang hadir juga berganti-ganti gitu. Jadi saya mengasumsikan bahwa penting bagi kami untuk memberikan informasi terkait sebenarnya apa sih movement yang sedang dilakukan oleh Mavindo. Jadi bukan hanya program tapi sebagai movement gitu ya karena kita pengen menciptakan warrior dimanapun berada gitu. Nah, pada malam hari ini kebetulan sekali juga ada beberapa fellowship warrior yang sudah bergabung ya. Mungkin boleh angkat tangan gitu ya, fellowship warrior atau beri reaksi. Boleh fellowship dari 5 kota, boleh kasih reaksi gitu di Zoom atau malu-malu kucing. Oh, ada Mbak Yudia, ada Mbak Rifa, ada Mas Vincent, ya. Ya, dan selain dari teman-teman fellowship itu juga selain banyak ya kalau relawan bergabung, ada Kak Jumrana juga nih yang anggota presidium tapi rajin belajar. Ada Mas Beni juga, makasih gitu ya. Jadi semua ini AI warrior kita semua teman-teman ya. Tergabung dalam fellowship atau tidak kita AI warrior gitu karena KPI dari program atau movement Next Gen AI ini kita membangun, membagikan, membentuk pejuang-pejuang AI. Nah, saya izin share dulu ya, teman-teman. Saya ingin memaparkan sedikit banyak tentang sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Mbak Tika, oleh saya, Mas Zek gitu ya, ada Mas Henhen, ada Mbak Emma juga gitu ya. Tim kecil ini ngapain aja kira-kira? Nah, jadi selama kurang lebih 4 bulan ini kita melakukan beberapa aktivitas gitu ya. Di antaranya adalah pertama ya kita ada penyusunan materi ajar gitu ya, yang mana kita lakukan FGD gitu ya, kita lakukan diskusi bukan hanya kepada penyusun modulnya, tapi juga kepada perwakilan CSO, perwakilan akademisi gitu. Kemudian kita melakukan training. Nah, training ini ada 2, training di wilayah, jadi AI Warrior untuk wilayah itu kita targetnya adalah 250 mahasiswa dengan end beneficiaries yaitu 2.500. Jadi kita berharap bukan ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi memang dibagikan, disebarkan, dan mungkin mengubah perilaku dari warrior dalam pelatihan di wilayah. Nah, di pusat sendiri itu di Jakarta. Nah, saya bilang kenapa pusat atau di level nasional, karena kami mengundang berbagai em, SDM gitu ya dari komunitas maupun dari organisasi masyarakat sipil untuk yuk kita belajar bareng-bareng tentang AI. Kok
sebegitunya sih gitu ya, kenapa kita belajar tentang AI? Karena memang kita ingin memberikan ilmu, membagikan pengalaman bagi teman-teman CSO, bagi teman-teman komunitas untuk sama-sama saling apa ya, sharing gitu ya, pengalaman menggunakan praktik-praktik tools AI gitu. Dan juga kita juga tidak antipati terhadap perkembangan zaman gitu. Tetapi gitu ya, kita juga kemarin kalau teman-teman salah satu di sini ada sebagian besar adalah Warrior National Bootcamp, jadi alumni di sana dari Jakarta, ada Kak Jumrana juga, ada Mas Yin juga tuh, terus kemudian ada Mbak Evin ya dari FKWI kalau nggak salah ya. Ada organisasi-organisasi lain nih yang kemarin ikut gitu ya di Jakarta, ikut lagi di sini gitu ya. Jadi memang Mbak Elvi ya ada Kak Elvi, terus ada yang lain-lain mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu, itu nggak berhenti untuk belajar gitu ya. Kita terus-terusan mengupdate pengetahuan kita. Terus di situ kita juga berusaha untuk praktik gitu. Praktik ini bukan hanya sekedar percakapan kita juga bagus, makin meningkat, membantu aktivitas kita. Dan kemarin kebetulan Mazek yang tadi membuka acara kita selaku ketua presidium, supervisor juga untuk aktivitas kita. Dan kebetulan juga memberikan materi gitu sebagai master trainer terkait dengan etika dan tanggung jawab AI. So kita juga harus paham tentang AI itu memiliki dua keping mata uang ya. Jadi ada negatifnya dan ada positifnya. Nah, itu di situ kita belajar tentang berhati-hati dengan keamanan data, etika, bagaimana AI itu harus privacy by design gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu kemarin diajarkan dan disampaikan oleh Mazek. Kemudian kita juga membuat konten gitu ya di media sosial, kemudian terkait dengan AI, dan ada juga kita bikin itu tadi ya, menyusun materi ajar untuk mahasiswa. Jadi untuk OMS atau CSO dan juga mahasiswa, kemudian training di 5 kota. Nah, plus ada monthly webinars. Nah, pada malam hari ini bagian dari salah satu uh, program yang dalam aktivitasnya itu kita belajar gitu ya setiap bulannya. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, terkait dengan modul gitu ya, menyusun modul ini, kemudian baru kita training. Nah, training yang nasional saya bilang tadi sudah berjalan di tanggal 18 dan 19 November, dan itu ya ampun, silahkan mampir ke YouTube-nya Mavindo ID gitu ya. Di situ nanti kami akan mengunggah satu demi satu aktivitas pelatihan yang dilakukan di wilayah maupun yang di nasional gitu ya. Jadi kita ada video after eventnya di situ, ada testimoni yang akan kita unggah satu demi satu dan teman-teman bisa melihatnya. Dan ini menarik sekali karena saya sempat tersentuh sampai hari pertama, dari hari pertama sampai hari kedua, semua peserta itu full 100 gitu. Bahkan kita sebenarnya punya cadangan gitu ya, punya cadangan peserta gitu ya sampai sekitar 17 gitu. Tapi ya sekali lagi kami hanya bisa mengundang 100 partisipan gitu. Jadi sampai ada daftar tunggunya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa begitu apa begitu menariknya pelatihan ini gitu, dan banyak sekali ternyata teman-teman CSO di luar sana, komunitas di luar sana itu pengen mengupdate pengetahuan mereka terkait dengan AI. Nah, ini seru full, gak ada yang ngantuk, gak ada yang ini, gak ada yang colut gitu ya, semua alhamdulillah 100 penuh gitu ya, dan nggak sepi gitu. Jadi ada interaksi yang sangat menarik. Nah, kemudian juga yang ini terkait dengan pelatihan di wilayah. Nah, ini tadi saya bilang ada fellowship nih dari 5 kota lain. Nah, di sini teman-teman fellowship juga sudah bergabung karena besok kebetulan kita melakukan briefing kepada teman-teman fellowship untuk apa sih yang harus mereka lakukan untuk menjadi fellowship AI Warrior gitu. Karena mereka adalah 4 yang terbaik dari wilayahnya gitu. Jadi teman-teman di wilayah itu, mahasiswa-mahasiswa itu sangat semangat banget gitu ya, cetar banget. Tapi dari terbaik itu kita pilih 4 untuk per wilayah sehingga kita mengumpulkan sekitar 20 fellowship dari Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar gitu. Ih, keren banget. Pokoknya nanti ditunggu nih fellowship mau ngapain. Nah, nanti kami juga akan share profil mereka gitu ya, fellowship
iWarrior ini dari mahasiswa-mahasiswa dari Bengkulu, Jogja, Surabaya, Bali, dan Makassar di Instagramnya Mavindo. Jadi teman-teman juga bisa kenalan sama mereka, terus nanti lihat apa yang mereka lakukan gitu. Nah, kemudian kita juga mengadakan tadi ya edukasi gitu ya di platform digital yaitu di Instagram. Nah, nanti bisa dicek gitu ya. Mas Hen nih yang buat materinya keren banget pokoknya. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi terkait dengan beberapa tools-tools AI yang bisa teman-teman elaborasi. Karena gitu ya, oh Gemini itu ternyata ragamnya banyak ya Mbak. Oh iya gitu ya. Gemini AI Pro tuh bisa di upgrade lagi ini. Nah, terus tadi Sin ID itu kan baru. Kebetulan Mas Zek kemarin datang pas pas launchingnya. Terus kita mau akses gimana caranya. Nah, jadi nanti kita bisa secara berkala gitu ya menambah pengetahuan kita. Nah, terkait dengan tadi Google DeepMind dari Sin ID, Mas Ari nanti akan lebih detail lah jelasin dan mungkin nggak langsung ke gimana menggunakan gitu, tapi juga satu demi satu mengupas terkait dengan bagaimana hoax dengan AI gitu ya, bagaimana deepfakes dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau mau kita belak-belakan gitu ya. Next Gen ini sebenarnya memiliki tema besar yaitu memberdayakan nalar gitu ya untuk membantu gitu ya masyarakat Indonesia itu mudah mengakses AI gitu untuk meningkatkan apa literasi mereka dan juga untuk mendukung gitu akses informasi yang berintegritas. Jadi kenapa kok ada informasi yang berintegritas gitu ya? Karena memang musuh kita bersama gitu bukan kebodohan lagi, tapi banjir informasi. Nah, banjir informasi itu harus diatasi dengan kita bisa memilah mana informasi yang berintegritas, informasi yang berkualitas, mana hoax gitu ya, mana deepfakes gitu. Nah, itu pentingnya materi besar ini dibuat dalam serangkaian yang kompleks gitu ya supaya eh, apa visi misi kita sampai kepada masyarakat gitu. Nah, ini adalah monthly webinar gitu ya. Sebagaimana hari ini kita sudah melaksanakannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih belum nih materinya belum dimulai, nah silahkan teman-teman japri nih ke grup-grup yang dikenal gitu ya. Share aja linknya gitu ya supaya karena ini terbuka untuk siapapun, untuk teman-teman relawan Mavindo, untuk kemarin yang fellowship atau alumni iWarrior yang ada di level nasional dan lain sebagainya, boleh gabung malam hari ini. Nah, ini timelinenya teman-teman. Jadi kalau dibilang ini adalah program pendek, tapi kami berharap ini menjadi sebuah movement gitu ya, bahwa kita bukan lagi eh, hanya cakap AI saja, tapi kita next gen AI. Kita ngerti AI itu memiliki positif, negatifnya, dan kita bisa mengkontrol diri kita gitu ya untuk lebih critical thinkingnya itu jalan. Gitu. Karena nggak cuma bisa ngakses, kita bisa membatasi diri kita apa yang boleh dan tidak. Kita juga memahami cara kerja platform AI gitu ya, bahayanya case per case, satu kasus demi kasus yang terjadi karena penyalahgunaan AI. Terus kita juga paham di mana peran pemerintah, platform gitu ya, ada regulasi, ada platform dan bagaimana kita sebagai organisasi masyarakat sipil bisa mendorong gitu ya sinergitas dan harmonitas gitu perkembangan AI ini untuk kebaikan kita bersama di masa depan. Nah, saya nggak perlu lama-lama jelasinnya gitu ya. eh Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada masukan-masukan gitu ya, nanti boleh disampaikan juga di kolom chat gitu. Nanti Mas Ari atau mungkin saya atau Mbak Tika bisa memberikan informasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kira-kira seperti itu ya kita ya. Nah ini di sini di layar saya Mbak Tika terus ini ya. Ini sepertinya hostnya nampilin Mbak Tika terus nih. Hostnya siapa Mbak Tika? Halo host. Mas Henhen. Sampai saya sampai saya tidak melihat wajah saya. Iya, terima kasih dari saya. Kayaknya tadi saya lupa salam ya. Astagfirullahaladzim, saking semangatnya ya. Baik, saya tutup penjabaran dari saya. Walaupun tadi lupa belum membuka ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puji. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Puji, perjalanan panjang tadi, perjalanan panjang, Maaf Indo Next Gen AI, itu kerasa banget ya Mbak Puji, di Iya. akhir sesi ini. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa menjadi Next Gen AI yang diharapkan oleh Indonesia dan oleh kita semua. Oke, terima kasih Mbak Puji. Kita beralih ke agenda inti kita pada malam hari ini. Kita telah dibersamai oleh narasumber kita yang kece banget, kece badai. Ada Mas Ari Bowo Sasmito. Tentu Mas Ari Bowo ini merupakan fact checker ya, fact checker spesialis lah di Mapindo, di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mas Ari juga telah lebih dari 7 tahun berkecimpung dalam ekosistem literasi digital dan pemeriksa fakta, serta aktif memimpin berbagai inisiatif edukasi publik melalui komunitas, jurnalis, dan media. Namun sebelum mendalami dunia fact-checking, beliau juga memiliki rekam jejak yang sangat panjang sekali di bidang teknologi informasi. Jadi dengan pengalaman lintas bidang tersebut, hingga penguatan literasi digital itu, Mas Ari tentu akan hadir nih pada malam hari ini dengan membawa perspektif mendalam ya tentang hoax, tentang keamanan digital dan dinamika ruang informasi pada malam hari ini. Untuk itu kita langsung saja undang kepada Mas Ari Bowo Sasmito, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya maaf teman-teman, ini dari Mbak Tika, Mbak Puji yang kayaknya mereka besti sekali nih berdua nih. Mereka kinclong semua, kalau saya nggak pakai ring light soalnya, mengandalkan lampu apa adanya gitu ya. Jadi orangnya sudah gelap, pakai bajunya hitam dan mukanya gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa kali share dan unshare karena pada saat saya nge-share ini kan butuh membagikan membagikan audionya juga, yang artinya nggak bisa kalau mode full screen. Nah, padahal pas praktek nanti kan harus kelihatan ngambil screenshot. Nah, itu nanti akan presentationnya harus berhenti dulu lalu di-share di-share full screen gitu ya. Ini bentar, mintanya tab ya, Chrome tab. Audio ya, share. Sudah kelihatan ya presentasi. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, menggesernya gelap ya. Nah, ini kita bukan sok-sok bahasa Inggris, tapi lebih ke memang dari istilah dasarnya pun kan ada istilah deepfake itu sampai sekarang kalau diterjemahkan malah bikin bingung ya gitu. KBB-nya deepfake belum ada, tapi memang banyak hal-hal yang istilahnya soal deepfake dan AI ini kan masih dalam tanda petik ceritanya impor gitu ya. Kita ini masih belum banyak hal-hal yang bisa di bahasa Indonesia kan. Kalau ketahuan udah Ivan Lanin dimarahin ini, karena kan ini beliau itu yang paling pegiat untuk apa-apa harus dibikin versi bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, kita menu sesi kali ini kita akan, ya saya menyesuaikan yang ada di ini sih, jujurly kalau kata orang Jakarta Selatan, mengikuti aja menu yang ada di sesi ininya, di sesi layarnya, karena sebetulnya yang bisa dibahas di sesi itu panjang dan untuk kali ini mungkin tidak bisa meliput mengcover semua karena masalah durasi, dan jangan lupa juga nanti akan ada sesi-sesi lainnya, tapi menyesuaikan dengan istilahnya menyesuaikan dengan sesi ini yang 1 jam, kurang lebih 1 jam lah ya, gitu. Pertama, kita akan membahas tentang cara kerja deepfake dan cara mengenalinya. Lalu kedua, bahaya hoax. Ketiga, teknik membongkar hoax ya. Kalau sebetulnya hoax itu HOAX itu kan bahasa dari luar, dari bahasa Inggris ya. Nah, KBB-nya sudah ada, yaitu sebutannya hoax dan dibacanya apa adanya. Ketiga, teknik membongkar hoax buatan AI. Dan keempat, praktik menggunakan Synth ID. Nah, ini gongnya nanti di belakang, tapi sebelum nyampe ke gongnya kan ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dulu gitu ya. Oh ya, kalau di Mavindo AI itu ada sebutan resminya yaitu KA ya, kecerdasan artifisial, tapi memang istilah AI itu sangat populer, termasuk versi bahasa Indonesianya pun udah ada teman-temannya, akal imitasi gitu. Jadi
teman-teman jangan bingung kalau apa sih AI, apa sih akal imitasi, apa sih KA, itu pada dasarnya semuanya artinya ya kecerdasan buatan artificial intelligence gitu ya. Oke, lanjut aja. Pertama ke soal cara kerja deepfake dan cara mengenalinya. Deepfake itu bekerja dengan cara mengganti seseorang dalam gambar atau video dengan rupa orang lain. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar, ada aplikasi namanya Face Swap ya. Jadi bertukar wajah itu sempat heboh ya, karena ada kejadian orang gendong hewan peliharaannya, terus bisa bertukar wajah dan malah hewannya yang bingung gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang kelas berat lah ya. Ini sudah hampir tidak mungkin dibedakan mana si orang aslinya dengan mana si yang diganti mukanya. Ya, saya mainkan aja ya videonya. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. Nah, itu teman-teman kalau mau mengunjungi akun TikToknya, di situ ada cukup banyak video-video lainnya. Nama akunnya itu Miles Fisher ya. Jadi memang secara fisik dia itu build atau badannya mirip Tom Cruise, rambutnya juga, walaupun kalau dilihat di video ini mungkin bisa dibilang bercandaannya Tom Cruise versi muda ya, karena Tom Cruise yang sekarang dia sudah tidak semuda seperti yang di video ini dan rambutnya pun gondrong gitu ya. Nah, ini video beberapa tahun lalu sebelum muncul gosip Tom Cruise pacaran sama Ana de Armas. Nah, ini malah jadinya ngomongin pacarannya orang ya. Sebelum lanjut ke gosip lainnya, saya lanjutin lagi slide-nya. Nah, pada praktiknya memang sebetulnya deepfake yang tadi ya, contohnya itu dia itu merubah seluruh mukanya orang dengan catatan struktur mukanya itu agak mirip gitu ya. Nah, bisa juga dengan cara tidak harus merubah semua mukanya dan justru kebanyakan sehari-hari yang banyak ditemui itu yang caranya yang seperti waktu itu kejadian dengan deepfake video pidatonya Pak Anies Baswedan. Jadi cukup disunting di sekitar mulut ya. Itu dari aspek visualnya, dan dari audionya itu di cloning, audio atau suaranya. Jadi tidak cuma sekedar visualnya, audio suaranya pun sudah mirip. Saya jalin aja ya. جميعا ومتابعة وعود الاستقلال لتحقيقها لكل قطرة دم التزام بترميم إندونيسيا إعادة تأسيس أركان الديمقراطية إعادة توجيه مسار الأمة تذكيرنا جميعا ومتابعة وعود الاستقلال litahqiqiha likulli qatrati dam ilzamun bitarmimi. Oke, saya pause dulu karena sebetulnya ini video pendek yang diulang-ulang. Nah, sejarahnya, background story atau cerita latar belakangnya, video ini adalah versi balasan dari penggemarnya Pak Jokowi. Maksudnya apa? Waktu itu sebelum video ini muncul, ada video deepfake-nya Pak Jokowi yang beliau itu di situ diperlihatkan sedang berpidato, saya lupa bahasa Mandarin apa bahasa Cina gitu ya. Lalu ditambahin narasi yang ngeklaim bahwa ternyata orangnya begini. Nah, rame dan pendukungnya Pak Jokowi ngebales dengan membuat video ini. Mau pakai bahasa apa nih? Bahasa Arab, bahasa mana? Dan nggak lama muncul Pak Prabowo yang pakai bahasa lain lagi dan deepfake lainnya menyusul gitu ya. Oke, ini. Nah, ini nih ya nggak bisa dibilang ini ya penyebab semua ini, tapi sebetulnya ada aspek-aspek positif dari deepfake juga gitu. Tapi sebetulnya deepfake itu dibuat dengan tujuan baik sih. Gimana pun juga mau tiap hari kita melihat deepfake hoax, sebetulnya awalnya deepfake itu tujuannya bagus. Gimana pun juga itu sebetulnya inovasi teman-teman ya. Nah, si Ian Goodfellow namanya, dia itu ilmuwan komputer menggunakan GAN atau Generative Adversarial Networks, yang pada dasarnya GAN itu dia itu mengadu dua AI yang si dua AI ini bersaing dalam hal mendapatkan gambar paling realistis. Jadi ada dua jaringan AI yang dia
membuat sebuah gambar dan di-challenge oleh AI lainnya dan akhirnya jadilah versi terbaik seperti yang tadi kalau teman-teman lihat di ini ya si Tom Cruise tadi ya, Mel Fisher ya. Tuh, sampai ketuker kan saya si deepfake-nya Tom Cruise itu ya. Nah, cara mengenalinya kita geser ke topik yang masih nyambung dengan yang pertama tadi. Perhatikan detailnya teman-teman ya, jangan buru-buru gitu ya. Nah ini detailnya apa ini udah saya bantu dengan saya lingkarin ya. Coba dilihat nih. التزام بترميم إندونيسيا، إعادة تأسيس أركان الديمقراطية، إعادة توجيه مسار الأمة، تذكيرنا جميعا ومتابعة وعود الاستقلال. Nah, apanya teman-teman? Sekitar mulut ya, seperti yang tadi saya sampaikan, deepfake itu tidak selalu merubah semuanya. Jadi daripada ribet ada versi yang lebih murah gitu. Ini kelihatan di sekitar mulut. Mikrofonnya joget-joget. Jadi gimana ceritanya gitu ya, gitu. Tapi ini yang versi agak murah karena versi-versi yang lebih mahal itu gerakan di sekitar mulutnya itu nggak kelihatan naik turun gitu ya. Nah, di satu sisi sebetulnya kita bisa paham, kita bisa ngerti gitu ya bahwa sekarang ini memang zaman instan ya. Orang maunya serba cepat, maunya buru-buru, bahkan ini saya pertama kali dengar soal ini juga agak kaget dan tidak percaya. Orang menentukan video yang mau dia tonton, itu pun kalau lebih dari 1 menit dia nggak mau nonton ya. Menentukannya adalah 4 detik awal pada saat dia melihat video tersebut. Artinya apa? 4 detik nggak menarik, dia swipe gitu ya. Nah, artinya apa? Terburu-burunya udah benar-benar terburu-buru gitu ya. Nonton 1 menit pun udah ngerasa repot, apalagi mau berusaha memperhatikan secara detail. Taunya bahwa Pak Anies Baswedan di sini ngomong pakai bahasa Arab nih gitu. Padahal ya kelihatan mikrofonnya gerak-gerak gitu ya. Next. Nah, ini juga. Dear people of Belgium, this is a huge deal. As you know, I had the balls to withdraw from the Paris Climate Agreement, and so should you. Because what you guys are doing right now in Belgium is actually worse. You agreed, but you're not taking any measures. Only blah, 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 bing, bang, boom. Nah, teman-teman, selain tidak boleh terburu-buru, take your time kalau bahasa kerennya, berusahalah dikenali juga bahwa deepfake itu biasanya resolusinya sengaja dibikin rendah. Kenapa dibikin rendah? Biar tidak bisa dilihat detailnya. Jadi teman-teman mau berusaha mengenali di pause, lalu di zoom, atau punya teknologi lainnya yang pada saat video di play itu di zoom, itu semakin di zoom semakin pecah, semakin kotak-kotak. Karena memang sengaja kalau dibikin dengan resolusi tinggi akan lebih gampang kelihatan. Lalu visualnya tidak selaras. Bentar lagi saya tunjukin visual tidak selaras apa. Lalu ada satu aspek lagi yaitu soal pewarnaan, pencahayaan, bayangan dan warna kulitnya itu tidak alami. Nah, visual tidak selarasnya apa? Ini kelihatan di detik 19 teman-teman. Nah, tuh. Jadi pada saat Pak Trump itu nengok ke kiri, mulutnya masih ke depan dan kelihatan pipinya kayak dia lagi sakit gigi, bengkak gitu ya teman-teman. Nah, ini tentu saja butuh terbiasa, tapi kalau teman-teman memperhatikan aspek-aspek yang kita udah sekarang ini, itu akan cukup mudah kelihatan gitu. Nah, apakah ini sebetulnya video yang diambil dari kampanye tentang di mana Belgia ya? Sebetulnya ini video kampanye public service announcement bahwa harus hati-hati. Akhir pun si Trump dalam tanda petik ini menyebut bahwa semangat kalian itu palsu, kurang lebih gitu ya terjemahannya. Kalian itu palsu sama seperti video ini. Jadi kampanye publik ini sudah menyebut bahwa ini videonya palsu loh. Tapi apa? Tadi orang terburu-buru. Nontonnya nggak sampai selesai, video yang cuma 1 menit pun nggak sempat. Akhirnya apa? Waktu itu banyak orang yang marah-marah. Padahal di akhir video pun sudah dijelaskan bahwa ini nih video deepfake gitu ya. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, tadi Mas Zack sudah menyebutkan tentang beberapa bahaya hoax. Kita lanjut ke topik selanjutnya bahwa waktu itu kasus ada video yang beredar, deepfake-nya Ibu Sri Mulyani yang di video beliau itu disunting, diedit, ada sekitar 1 atau 2 detik bilang bahwa
guru itu beban gitu ya. Nah, ini bahaya pertama adalah dia itu akan merusak reputasi gitu ya. Padahal sebetulnya ini teman-teman, sekali lagi tadi, jangan buru-buru. Di sebelah kanan videonya itu sudah ada logo Veo gitu ya. Sekilas kalau orang suka nggak merhatiin dengan detail, nggak bakal kelihatan. Apalagi udah buru-buru, orangnya emosi. Mungkin dia sendiri guru, mungkin dia punya saudara guru, mungkin punya tetangga gitu ya yang nunjukin, ini videonya Bu Sri Mulyani bilang gini nih. Nah, nggak lihat bahwa sebetulnya di sebelah kanan itu sudah ada watermark, kalau bahasa Indonesianya itu tanda air ya. Watermark tulisannya itu Veo. Apa itu Veo? Ini Veo. Veo adalah AI video generator-nya yang dibuat oleh Google, sama dia itu ada di bawah payung Google DeepMind gitu. Google DeepMind itu payung besarnya dari program-program AI-nya punya Google gitu ya. Jadi artinya apa? Video tadi disunting atau diedit, ditambahkan pada saat Bu Sri Mulyani pidato gitu ya, dibilang bahwa guru itu beban, padahal beliau tidak pernah menyatakan seperti itu. Masalahnya apa? Yang aspek yang saya kasih tanda caps lock emosi ini sesuatu yang sangat susah untuk bisa diluruskan, karena sampai sekarang pun saya masih nemu di LinkedIn, media sosial yang konon itu harusnya untuk orang profesional, masih ada orang yang percaya bahwa mau diklarifikasi berapa kali pun ya teman-teman ya, masih ada yang ngetik percaya bahwa oh itu Bu Sri Mulyani ngomong ini guru itu beban, padahal ya sudah dimuat di banyak media nasional, sudah banyak dipakai untuk latihan, termasuk salah satunya sekarang ya, bahwa ini disunting dan editan ini diedit pakai deepfake gitu ya. Nah, bahaya kedua, ini sudah betul-betul kejadian, dan saya juga nggak terlalu fokus waktu itu dengan jumlahnya karena kejadiannya baru beberapa kali. Ternyata artikel terakhir di kemarin bulan Juni, tahun ini juga tahun 2025, kerugian penipuan menggunakan deepfake, ini saya terjemahkan pakai Google Translate teman-teman ya. Artikelnya sebetulnya dari pakai bahasa Inggris ya. Dari artikel dari eSecurity Planet menyebutkan bahwa penipuan deepfake menggunakan AI itu meningkat dan jumlahnya itu lebih dari 200 juta dalam 3 bulan saja. Yang pernah kejadian di sebuah artikel dibahas itu, seorang karyawan ditelepon yang suaranya itu memang seperti bosnya. Akhirnya apa? Dia disuruh transfer dan transfernya pun beberapa puluh juta. Akhirnya pada saat dicek si yang diklaim bosnya yang nyuruh transfer itu dia nggak pernah telepon. Gitu. Bayangin teman-teman, audio itu sudah bisa di cloning sehingga orang yang setiap hari ketemu pun tidak bisa membedakan mana suara yang hasil dari audio cloning, mana yang itu memang suara dari si bosnya asli. Ini baru audio teman-teman ya. Beberapa bulan lalu, saya khawatirnya memang ini udah dirilis ya. Deepfake itu kan selama ini dalam bentuk video direkam ya. Sudah ada yang namanya deepfake yang live session ya. Jadi saya ngomong sekarang ini, tapi mukanya diganti dan si komputernya itu bisa betul-betul merubah wajah dan suara saya menjadi wajah orang lain. Jadi bayangin aja betapa mengerikannya kalau suatu hari memang betul-betul program itu sudah jadi dan bisa dijalankan, penipuan itu akan lebih ngeri lagi karena tidak cuma telepon dalam bentuk suara saja, tapi bisa dalam bentuk video call. Nah, orang itu kan ada istilah seeing is believing teman-teman ya. Melihat berarti percaya. Nah, karena deepfake ini seeing is not always believing ya. Melihat itu tidak selalu kita bisa dipercaya, apalagi nanti kalau sudah ada pengumuman bahwa deepfake itu sudah bisa real time. Jadi bisa pun menggunakan video call dengan mencatut muka atau wajah orang lain, itu ngerinya itu. Harus ada mekanisme di mana untuk otorisasi transfer keuangan dan hal-hal yang sifatnya itu kita harus berhati-hati, harus ada mekanisme lebih kuat lagi biar jangan sampai terjadi ini dalam 3 bulan saja sampai sudah habis lebih dari 200 juta ya. Gitu. Ini cukup mengerikan. Nah, ini belum terlalu lama. Sebetulnya konten deepfake pornografi itu sudah cukup lama di luar negeri, tapi akhirnya efeknya nyampe juga di Indonesia. Beberapa bulan kemarin ya, bulan Oktober, 2 bulan kemarin ya, itu kejadian di Semansa, SMA Negeri 11 Semarang, di mana
alumninya itu salah satunya dia menyunting, mengedit foto yang fotonya itu mengambil dari foto teman-temannya di SMA-nya yang dia mukanya diambil gitu ya. Jadi dipakai buat bahan pornografi yang tentu saja itu merugikan ya, karena si orangnya tidak pernah berpose seperti itu, mukanya diambil, ditempelkan di pose yang dia sendiri termasuk fotografi itulah ya. Itu dan ini waktu itu udah ketahuan dan penanganannya masih berjalan kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut lagi ke ke bab selanjutnya tentang teknik membongkar hoax buatan AI. Nah, ini teknik pertama itu kita akan membahas tentang yang sifatnya klasik teman-teman ya, yang namanya pencarian gambar terbalik, reverse image search, itu kan dari dulu sudah ada ya. Sudah ada, maksudnya zaman hoax itu banyak menggunakan foto. Jadi dulu sebelum internet di Indonesia itu selancar ini, sebelum ada TikTok, itu hoax itu masih kebanyakan dalam bentuk foto, dan cara mencari faktanya adalah dengan cara reverse image search ya, pencarian gambar terbalik gitu ya. Nah, ternyata pencarian gambar terbalik, reverse image search itu bisa juga dipakai untuk memeriksa fakta hoax yang bentuknya video. Nah, ini waktu itu sempat beredar nih, dan masih beredar ya. Ada video yang menyebut bahwa ini ada wawancara dosen dan beliau itu mengundurkan diri setelah cair dari situs, saya nggak usah nyebut di situ ada tulisannya, dari situs judi gitulah ya. Nah, kita mainin dulu videonya ya. Seorang dosen mundurkan diri setelah cair di situs MDG 99. Saya mengajukan untuk mundurkan diri dari pekerjaan sebagai dosen mulai hari ini karena saya baru saja mendapatkan JP Paus yang cukup luar biasa dari situs MDG 99. Gini Pak, awalnya saya itu cuma sebagai iseng saja, waktu lihat di iklan kayaknya seru gitu, ya udah dicoba, dan saya sama istri pun kaget karena depo kecil aja malah bisa dapat puluhan juta. Dan besoknya saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur, ya saya udah tua juga, sudah capek kerja. Untungnya juga ada situs MDG 99 yang bisa bantu saya untuk kasih makan keluarga juga ya kan. Saya tidak ada jam ngajar saya hari ini. Sampai saya menulisnya selamanya. Saya mundur mulai hari ini sampai dengan selamanya. Nah, teman-teman, ini juga tekniknya cukup halus. Sekilas memang kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, tidak bakal bisa ngeh gitu ya, tidak bisa melihat bahwa ini nih deepfake gitu. Nah, caranya adalah dia menyunting, mengedit beberapa detik segmen dari video aslinya gitu ya. Nah, cara meriksanya ini sebentar saya stop dulu karena harus share full screen ya. Kalau enggak muncul nih gerakan mouse saya. Bentar ya, berat sekali. Share-nya entire screen ya. Oke. Nah, ini cara meriksanya teman-teman. Kita ambil tangkapan layar atau screenshot-nya gitu ya. Ini kebetulan saya nggak pakai Windows, jadi tampilannya mungkin beda, tapi kalau yang buat pakai Windows itu yang dipencet itu tombol Windows Shift sama S kalau nggak salah ya, buat ngambil screenshot. Kalau Mac saya lupa, udah lama nggak pakai Mac. Nah, kita ambil gambarnya. Kalau saya copy dulu gitu ya. Buka tab baru. Lalu pakai Google Lens. Nah, cara bukanya image.google.com. Nah, bisa dengan beberapa cara, bisa fotonya itu bisa disalin, di copy, atau bisa juga disimpan, di download. Nah, kalau download caranya adalah dengan di-upload dulu gitu ya. Nah, tapi karena saya nyimpen di clipboard, bisa dengan cara ditempel atau paste. Nah, gitu. Cara lihatnya, ini digeser gini. Nah, di sana harusnya muncul. Nah, sebetulnya saya punya contoh lain, teman-teman. Tapi pada saat dibuka ini, saking banyaknya nanti takutnya kalau
harus mendemokan ke teman-teman, malah jadinya saya harus kayak fact checking aslinya, harus apa, nyari foto yang cocoknya yang mana. Jadi saya sengaja milih video yang memang hasilnya itu nggak banyak. Jadi sebetulnya kalau kecocokan gambarnya ada banyak, ini layar akan penuh, dan teman-teman masih harus ngeklik satu lagi nih, see exact match. Harus dilihat apa foto yang cocok ya. Nah, ini nemu satu nih gitu. Tapi aslinya kalau yang memuat video atau fotonya banyak, di sini akan penuh banget gitu ya. Ada yang dia itu ditaruh di media, ada yang ditaruh di Facebook, di TikTok dan X dan lain sebagainya. Instagram juga suka muncul. Nah, dibuka. Nah, ini kalau dilihat sama ya, teman-teman ya. Si bapaknya itu kebetulan ini bentuknya foto di depan gedung yang ada jendela kaca, dan di sebelah kirinya itu ada kayak bagian bangunan yang dibikin dari batu yang kotak-kotak, dan sebelah kanannya paling bisa dilihat itu adalah di sebelah kanannya ada si ibu-ibu yang menggunakan hijab. Jadi ini gitu ya, sebetulnya si bapak ini tidak sedang ngomongin menang judi, enggak ya, sama sekali enggak, tapi beliau itu sedang mengajukan proses pengunduran diri gara-gara sebelumnya beliau itu viral cekcok sama tetangganya, dan mungkin teman-teman juga udah tahu ya, dia itu sampai guling-guling gitu ya, pura-pura dipukul gitu ya. Nah, tapi apakah, pertanyaannya, masa cuma artikel sih Mas? Enggak, kita bisa juga di Google itu kan ada beberapa nih. Kata kuncinya kita ambil dari sebagian judul beritanya ini. Dosen UIN viral mengundurkan diri, misal kata kuncinya ini muncul karena history disimpan ya. Nah, tuh, ini ada beberapa, ada AI mode, ada all, ada news. Nah, kita udah mendapatkan nih AI overview. Belakangan memang semenjak Google itu udah meluncurkan program AI-nya, hasil pencariannya itu kita akan sangat dibantu menggunakan AI overview. Dari AI overview di situ dia udah menyebutkan bahwa namanya itu Pak Imam Muslimin, atau akrabnya disapa Yai Mim dari UIN Malang gitu ya. Jadi AI-nya udah cukup membantu. Tapi yang perlu kita cari apa sih? Ini kan ada nih AI mode, ada all, news, video, atau mungkin kalau setelan atau settingan peramban atau berusaha teman-teman bahasa Indonesia itu akan beda ya. Ada berita, ada. Nah, kalau mau mencari video teman-teman, kita masuk ke bagian video. Nah, tinggal dicek aja ini. Ini kayaknya ada yang sama nggak gitu. Oh, ada. Ini. Gitu ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini kalau dilihat dari bentuk videonya sama dengan yang disebarkan sama si ini ya, situs MDG. Nyebut juga akhirnya kan MDG 99 di Facebook. Dia itu ngambil dari dari akunnya itu Malang Raya Media. Template tulisannya aja cuma dihilangin gitu ya, dihilangin, dan sebagian tulisannya itu diganti ya gitu. Kalau di bener-bener di zoom itu kan kelihatan ditimpa gitu ya, ditimpa, dan audionya disunting, dia itu cuma beberapa detik. Sebentar, ini saya stop lagi karena saya perlu mempresentasikan audionya. Bentar, to share an audio, dia minta window ya, karena kalau saya pakai yang mode tadi suaranya nggak nongol teman-teman. Oke, ini ya. Oke, saya play ya. Nanti teman-teman akan agak heran sendiri, kok segmennya mirip, cuma beberapa detik diedit, tapi beliau tidak sedang ngobrolin soal menang judi yang jelas. Tadi ini saya play dulu, ini kenapa nih? Ya, ini tadi ke mute ya. Coba ya dari awal. Pak, saya sudah mengajukan mundur jadi dosen. Suratnya bisa dilihat. Saya mengajukan mundur kepada Direktur Pasca, karena saya ini dosen pasca. Saya dosen filsafat tasawuf.
mengundur kemarin. Gini Pak, karena saya masuk kelas, semua mahasiswa nggak ada yang datang. Saya WA nggak ada yang jawab. Oke, daripada saya sakit hati ya mundur. Atau punya perasaan apa? Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Bisa fokus Ya, bisa fokus. Dan alhamdulillah saya sudah di follow up. Saya tidak ada jam ngajar saya hari ini. Sampai saya menulisnya selamanya. Saya mundur mulai hari ini sampai dengan selamanya. Nah, gitu teman-teman ya. Susahnya adalah yang kasus yang satu ini memang agak unik karena waktu diperiksa menggunakan pendeteksi yang sebelah, karena ini sesinya Google, saya nggak akan menyebut ya namanya, itu dia hampir nggak bisa nemuin bahwa video ini adalah video disunting diedit menggunakan AI teman-teman, disunting menggunakan deepfake, karena cuma segmen beberapa detik aja yang dia itu daerah sekitar mulut dan audionya disunting. Jadi ini saya ngabisin waktu berapa jam ya. Jadi memang tidak segampang yang saya demoin di sini karena nyarinya agak susah. Waktu itu juga menggunakan reverse image search, pencarian gambar terbalik itu istilahnya nggak dapat juga gitu ya. Oke, saya balik ke slide saya yang sebelumnya, gimana caranya ini. Jadi kayak juggling gitu ya, bolak-balik. Saya share lagi sebentar, Chrome tab, karena saya perlu share audionya juga. Slideshow. Nah, ini masih menggunakan teknik klasik gitu ya, reverse image search. Seorang dosen. Ya, nah, teknik yang kedua yang hari gini atau kekinian yaitu menggunakan perkakas atau tools pendeteksi, detection tools. Nah, di sesi ini kita akan menggunakan SynthID yang namanya. Nah, SynthID itu apa sih gitu? Dia masih masuk di bawah programnya Google DeepMind juga. Yang SynthID ini adalah alat penanda air atau watermark yang cukup baru yang dia itu dirancang khusus untuk produk-produknya Google, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu bahwa pendeteksi itu sayangnya kekurangannya, tadi Mas Jack udah bahas bahwa semua pendeteksi, entah itu produknya Google atau produknya non-Google, itu salah satu kekurangannya adalah mereka bisa sih, ada yang bisa mendeteksi semua, tapi masih dalam bentuk confidence level ya, misal 90% terdeteksi bikinan AI. Nah, SynthID ini sampai sekarang tidaknya nggak tahu nanti ya. Dia itu setiap produk yang di-generate dibuat menggunakan AI-nya Google itu akan dikasih tanda air atau watermark oleh Google yang caranya adalah tadi saya udah nyebutin watermarknya, tanda airnya Bu Sri Mulyani, mungkin bisa di-crop ya teman-teman ya. Bisa di-crop, jadi istilahnya biar logo VO di sebelah kanan bawahnya itu nggak kelihatan. Masalahnya tidak semudah itu Ferguson, nggak segampang itu Marimar ya. Si SynthID ini cara kerjanya adalah dengan cara watermarknya ada dua, yang kasat mata kelihatan gitu ya. Ada juga yang tidak kasat mata. Nah, mau di crop, mau di kadang-kadang ada istilahnya crop itu kan dipotong teman-teman. Jadi dari yang panjang, mungkin kalau logo VO itu ada di bawah kanan, dipotong dikit, VO-nya udah nggak kelihatan. Jadi mau di crop, mau dibalik kiri ke kanan, mau disunting gimana pun juga, masih ada satu watermark pengaman lagi yang itu digital watermarking yang tidak kasat mata. Tapi dicek menggunakan SynthID ini akan muncul bahwa dia dibuat oleh produk AI-nya Google. Jadi buat yang mikir bisa diakalin kok, mending nggak usah repot-repot karena ada satu watermark lagi yang nggak kelihatan yang bakal bisa ketangkep kalau dia itu dideteksi menggunakan SynthID ini teman-teman. Nah, kayak apa sih contohnya? Ini saya kemarin masih cukup angkat teman-teman ya. Jadi saya lupa kemarin ya, 2 hari kemarin kalau nggak salah dapat laporan soal Panglima Kopassus itu pidato tentang yang lagi saya nggak tahu masih hangat apa masih sudah menghangat, turun levelnya dari panas ke hangat atau enggak, tapi beberapa hari kemarin kan rame soal tentang bandara ilegal di
Morowali. Nah, ada satu akun yang sebetulnya saya dapat laporan ini di WhatsApp ya, ditaruh di WhatsApp dan waktu saya cari sumbernya, jadi setiap video TikTok yang diambil, jadi kita nggak usah fokus ke platformnya teman-teman ya, karena yang disebarkan di satu platform itu akan dengan happy-happy, dengan sukarela, dengan gembiranya oleh warganet netizen plus 62 disebarkan juga di platform lain gitu ya. Nah, setiap video yang diambil dari TikTok itu kan ada watermark dari TikTok sama username. Nah, si pengguna TikTok namanya ini Rex Rekun gitu ya, atau namanya juga ada yang lainnya. Nama penggunanya itu kan bisa dua nih, nama pengguna sama nama akunnya. Nah, ini nama akunnya itu Rex Rekun, dia membuat video ini dan saya coba play dulu ya. Saya Panglima Kopassus meminta kepada semua prajurit komando untuk siap jika sewaktu-waktu negara membutuhkan kalian. Mulai sekarang, persiapkan diri kalian. Musuh kita sudah terlihat. Mereka membangun bandara ilegal di Morowali. Ini adalah penghinaan bagi bangsa. Terlalu lama kita diam. Sekarang saatnya kita berperang melawan mereka. Nikel, batu bara, timah, emas, dan masih banyak lagi kekayaan negara yang mereka curi. Jika ada prajurit TNI, polisi, pejabat yang menghalangi kalian, saya perintahkan lenyapkan semua. Saya yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sebentar, ini ada, sebentar ya teman-teman. Bagi bangsa, terlalu lama kita diam. Sekarang saatnya kita berperang melawan mereka. Nikel, batu bara, timah, emas, dan masih banyak. Nah, itu ada satu kekurangan tadi. Dia menyebut emas, bahwa emaknya siapa gitu. Nah, itu masalah glitch gitu ya, kekurangan dari mungkin si pembuatnya memang salah ketik atau apa, tapi harusnya dia bilang emas jadi emak. Tapi teman-teman, ada satu hal yang sekali lagi tadi ya, saya sudah menyebut emosi dengan caps lock. Memang hoax yang menggunakan deepfake ini selain semakin susah dibedakan, si pembuatnya rata-rata mereka cukup pintar menggunakan tadi ya, mengangkat emosi dan ngikut yang sedang trending. Jadi nanti kalau trennya berubah, akan berubah juga temanya si hoax ini, dan itu sebetulnya menggocek emosi itu adalah salah satu bagian dari nggak main-main ya, ini sebutannya social engineering ya, rekayasa sosial, bahwa orang sengaja sepintar apapun, dia setinggi apapun jabatannya, itu di luar masalah pintar atau nggak pintar teman-teman. Jadi mungkin suka ada yang heran, ini orangnya sebetulnya pintar, jabatannya tinggi, bergelar, ini bukan soal itu. Karena apa? Sepintar apapun orang, dia masih punya aspek emosi. Apalagi kalau ngikutin berita tentang waktu itu ramenya kan dibilang bandara ilegal Morowali lah, diresmikan oleh Pak Jokowi lah, macam-macam gitu. Padahal sebetulnya ini versi videonya pun teman-teman bisa lihat di pojok kanan itu ada logo VEO gitu ya, ada logo VEO-nya juga. Artinya ini dibuat menggunakan Google VEO gitu ya, si AI video generator oleh Google. Nah, cara mendeteksinya langsung saja kita ke next slide. Nah, ini tampilannya dari Cinta ID Detector teman-teman ya. Mohon maaf, memang ini masih dalam tahap pengembangan, dan tadi Mas Aji sudah menyebutkan bahwa di Indonesia itu sudah ada pada saat launching sudah ada 3 orang, dan tidak lama kemudian waktu itu ada pelatihan training yang alhamdulillah saya ikutan daftar, dan setelah selesai training dikasih aksesnya gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini, si Google DeepMind, produknya Google DeepMind, Cinta ID Detector, tampilannya seperti ini. Jadi cukup sederhana ya, tapi memang sayangnya si Cinta ID Detector ini masih terbatas ke jurnalis, pemeriksa fakta, akademis, dan yang berkaitan. Nah, apakah lalu selamanya publik nggak bakal bisa mengakses? Nggak, tenang teman-teman. Ini akses yang akan dibuka untuk publik itu masih dalam tahap perencanaan ya itu. Saya stop sharing dulu karena saya mau demokan cara ini Cinta ID Detectornya, bentar ya. Share full screen lagi, maaf ini kayak ribet gitu ya. Share screen-nya, entire screen. Oke, nah cara bukanya kebetulan di sini udah saya kasih tautan link, saya tinggal klik. Bentar saya. Nah, sebetulnya ini alamatnya teman-teman. Cukup panjang ya. Sekarang ya, tapi nanti mungkin dia akan ganti deepmind.google.com/frontiers/cintid/video-detection.
Caranya cukup mudah. Video yang teman-teman mau deteksi diunduh dulu. Nah, mungkin akan ada yang nanya, Mas, memang caranya download atau ngunduh video dari sebutlah TikTok, dari Twitter itu ada. Teman-teman tinggal cari aja, banyak caranya. TikTok video downloader. Nah, tuh banyak ya. Ada ISSST, ada Snaptik. Kalau saya biasanya pakainya Snaptik. Nah, teman-teman butuh download dari platform lain? Bisa. X video downloader, ada juga. Facebook video downloader. Nah, ini cukup banyak, videonya diambil dulu, di-download, pakai sesuai dengan platformnya, lalu pada saat sudah di-download, diunduh, di-upload di sini. Nah, ini kebetulan saya udah download kemarin daripada teman-teman nunggu gitu ya. Saya download dulu, lalu kita tunggu nih. Dia masih detecting ya, masih berusaha mendeteksi, dia masih nyari gitu ya, apakah memang di luar tadi ya, ini karena udah jelas ketahuan dia dibikin pakai Veo ya. Nah, ini hasilnya ini udah kelihatan teman-teman. Made with Google AI dalam tanda kurung audio dan video gitu. Nah, kalau kita lihat back to video, malah hilang deh. Start over, bentar ya. Nah ini, itu balik ke awal teman-teman ya. Media yang bisa diperiksa oleh Sinta ID itu ada image, foto, ada audio, ada juga video. Kita balik ke video, saya ulang lagi prosesnya ya teman-teman ya. Bentar, nah ini bisa dilihat di sini. Ya masih detect. Nah ini tadi ya, bahwa dia itu dibuat menggunakan Google AI, audio and video, dan coba kita mainkan. Nah ada juga ini, more details. Nah di sini si Sinta ID akan menjelaskan bahwa di sini ada beberapa detik yang tidak terdeteksi sebagai dibikin oleh Google gitu. Di sini dia menjelaskan detailnya. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Saya balik ke presentasi yang biasa. Window, bentar ya. Oke, bentar ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada dua teknik teman-teman ya. Yang pertama itu untuk media hasil suntingan atau editan. Jadi ini dilambangkan dengan gambar sebelah kiri lah ya. Ini jelas-jelas di situ kelihatan bahwa itu suntingan dan editan karena aslinya si Mas atau Bapak ini ya di situ kelihatan lah ya, dia aslinya itu tidak menggunakan si topi kerucut sama kumis ya. Nah ini sebutannya doctored atau altered edited gitu ya. Dia mengambil gambar yang aslinya tidak menggunakan topi, disunting, diedit, dan jadilah seperti itu. Nah, itu teknik pertama adalah bisa dicari karena istilahnya gini teman-teman. Suntingan, editan itu kan aslinya ini, palsunya ini. Bahkan kalau saya biasanya akan saya bikin sampingan ya gitu. Nah, teknik kedua menggunakan detektor Sinta ID dalam hal ini adalah itu satu-satunya pilihan sebetulnya. Berita buruknya itu ya, itu satu-satunya pilihan untuk cara mendeteksi bahwa karena dia itu media sintetis, ya satu-satunya cara mendeteksinya tidak bisa menggunakan reverse imager, tidak bisa menggunakan pencarian gambar terbalik teman-teman. Karena apa? Karena aslinya ya itu gitu yo. Media sintetis atau bahasa gaulnya sebutannya itu media aspal ya, asli atau palsu, ya memang kalau dicari aslinya nggak bakal ketemu gitu ya. Karena apa? Aslinya yaitu aslinya dalam arti ya asli tapi sintetis. Aslinya kalau mau benar-benar ketemu asli dalam bentuk ketikan prompt ya teman-teman. Jadi kita ngetik saya pengen dibuatkan video duduk gitu atau dalam saya pengen dibuatkan foto diketik yang begini. Prompt itu kan semakin detail akan menghasilkan
lebih gambar, video atau foto yang lebih realistis, yang semakin realistis akan semakin sulit. Tapi sekali lagi untuk produk-produk yang dibuat menggunakan teknologinya Google itu akan dikasih watermark, baik itu kelihatan secara kasat mata, kelihatan mata, atau tidak kelihatan dalam bentuk digital watermarking. Yang tadi saya sudah menyebutkan, mau di crop, mau di flip, mau di apa-apa, di aneh-anehin, selama dia produknya Google, Scene ID itu akan bisa mendeteksi karena dia itu di embedded ke dalam dengan teknik-teknik tertentu, tidak bisa dihilangkan secara digital gitu ya. Nah, terima kasih. Biasanya kalau maaf nih, soalnya sesinya pendek gitu ya, karena memang tidak ada terlalu banyak yang bisa dieksplor kalau kita menggunakan satu perkakas saja. Mungkin lain kali teman-teman ikut lagi di sesi-sesinya Next Gen AI ini, atau di sesi-sesi Mavindo yang lain yang hampir setiap hari kita itu membahas tentang cara penanganan deepfake gitu ya. Dan jangan lupa juga di situs Terbengkok ID sebetulnya beberapa tahun belakangan ini Mavindo itu sudah mengadopsi cara yang sebutnya itu OSIN ya, Open Source Investigation, di mana di situ pemeriksa fakta itu wajib menuliskan metodenya, wajib ditulis, terus sumber-sumbernya ditulis, perkakas atau tools yang digunakan itu wajib disebutkan. Artinya apa? Jangan berhenti di sini untuk teman-teman belajar cara mendeteksi deepfake, karena apa? Setiap artikel itu udah ngasih tahu caranya. Jadi kalau teman-teman nggak males baca, sebetulnya di setiap artikel Mavindo yang udah banyak, hampir tiap hari kami itu nemuin deepfake, itu sudah ada pembahasannya, sudah ada caranya, tinggal dijalankan aja. Nah, kenapa saya bagikan slide-nya? Karena memang biasanya kalau selesai presentasi itu kan akan nanya ke presenter yang isi acara maupun ke panitia, Mas, slide-nya dibagiin dong. Nah, silakan ini di-scan, nanti teman-teman kalau mau praktek bisa sambil dipelajari lagi, jadi sambil jalanin step-stepnya bisa sambil ngelihat hasil presentasinya. Nah, waktu saya kembalikan ke Mbak Kartika, mungkin bisa kita perbanyak sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aribowo. Wow, kayaknya daging banget nih Mas malam hari ini. Soalnya pertanyaannya aja udah menumpuk banget nih di room chat. Udah banyak banget. Kita langsung aja ya teman-teman ke sesi tanya jawab biar nanti diskusi kita bisa panjang dan bisa lebih deep gitu pada malam hari ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mas Slamet. Mas Slamet mau on mic kah? Open mic atau on cam, silakan. Atau ada Kak Indah. Kak Indah boleh, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kak Indah suaranya boleh? Masih. Halo Kak Indah. Kak Indah, mic-nya belum di open ya? Halo, ya. Ya, silakan. Baik, ya. Izin bertanya untuk Mas Aribowo untuk apa tuh deepfake AI ini kita sempat bahas sebetulnya di kelas Mas. Kebetulan di kelas kami itu ada mata kuliah namanya literasi digital. Nah, tapi ternyata anak-anaknya tidak se-digital itu karena masih banyak yang tertipu juga, terutama pada saat video yang bencana banjir yang mana ada harimau yang menyelamatkan apa gitu, kucing atau apa gitu. Pokoknya ada teman-teman kami yang sampai nangis gara-gara ngelihat hal itu, padahal itu kan AI. Terus kita akhirnya berdiskusi di grup itu ya, salah satu yang bikin pertanyaan yang sampai saat ini itu belum terjawab itu, apa sih motivasi mereka membuat video tersebut gitu tuh, apakah ada unsur politik atau ekonomi atau kesengajaan dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami juga mau ada pengabdian ya Mas ya untuk di UMKM. Kami masih bingung sih sebetulnya
untuk AI ini memanfaatkan kepada UMKM itu supaya bisa menunjang mereka gitu tuh dalam memasarkan produk. Kami juga masih mencari-cari mungkin dari Mas Ari Wibowo untuk masukannya buat kami karena kemarin itu mereka sempat minta kayak prompt untuk membuat editing foto brand segala macam. Tapi menurut saya itu hal yang terlalu basic ya mungkin ya kalau hal itu mungkin dari Mas sendiri ada masukan dan mungkin satu lagi pertanyaannya dulu pas aku ngobrol dengan Komdigi ya waktu itu sempat bilang ya yang Komdigi Sukabumi mereka itu masih belum memiliki rumus atau formula yang dapat mendeteksi AI ini gitu. Nah, kira-kira dari Mavindo sendiri apakah ada yang kayak gitu? Soalnya saya juga belum terlalu tahu dan di Ilkom sendiri pun kami hanya meneliti sesuatu yang berhubungan dengan big data segala macam gitu. Itu Mas, terima kasih. Kak Tika. Ya, terima kasih Kak Indah. Silakan Mas Ari. Ya, masih mute ya. Iya. Ya memang kalau ngomongin soal regulasi sebetulnya nggak cuma di Indonesia yang apa ya kalau menyebut gelagapan kok terlalu kejam ya. Masih ngerasa bahwa ini sesuatu yang baru banget gitu ya. Di hampir bahkan di negara asalnya pun Amerika di satu sisi memang ini adalah sebuah gimana pun juga inovasi teknologi ya. Inovasi teknologi yang sebetulnya ini sesuatu yang deepfake itu oleh studio besar Hollywood itu sudah lama dijalankan, tapi karena muncul deepfake yang bisa diakses siapapun, akhirnya apa? Sesuatu yang bisa dilakukan oleh studio-studio besar, akhirnya kita bisa jalanin gitu ya. Itu dampak positifnya ya gitu ya. Bahwa sebutlah demokratisasi atau liberalisasi teknologi sesuatu yang cuma segelintir orang bisa pakai. Tapi memang yang akan muncul selalu dampak jeleknya. Tadi disebutkan soal ini ya, saya udah lihat beberapa juga sih, ada induk kucing nyelamatin anaknya pas banjir lah, terus di situ diliatin si kucing kebanjiran berusaha berenang gitu. Tapi memang deepfake itu semakin kesini semakin bagus, semakin susah dibedain, tapi selalu ada aspek dasar manusia, entah itu hoax dalam bentuk deepfake atau non deepfake, yaitu sebutannya itu gut feeling kalau bahasa kerennya, naluri. Sebetulnya tidak perlu memakai detektor, tidak perlu dibuatkan periksa fakta pun orang itu akan ngerasa bahwa AI nih gitu. Bahkan sebutan atau komentar di AI ini itu bisa jadi bisa jadi komoditas oleh si penyebar video untuk menaikkan engagement di akunnya. Jadi kalau ada orang komen AI nih, dia tinggal bilang enggak, itu bukan AI. Akhirnya apa? Balas-balasan di komentar rame, dan semakin banyak komentar artinya banyak interaksi, semakin banyak interaksi, engagement si akunnya naik gitu. Jadi di sini ada satu beban tambahan buat orang yang pengen, bisa nggak sih saya tuh pengen nambahin, kenapa sih saya bilang ini AI? Nah, disitulah kekuatan untuk orang-orang di mana mereka yang mau berusaha mencari lebih lanjut tidak bisa dibantah pada saat dia bilang ini AI, saya udah pakai Cinta ID. Kalau mau dibilang enggak ini bukan AI, ya nggak bisa, orang saya udah pakai detektor. Nah, nilai plus itu yang harus teman-teman pegang, bahwa saya menyebut ini AI karena alasannya saya nggak cuma bilang kayaknya, bukan kayaknya, tapi saya sudah menjalankan menggunakan detektor gitu. Tentu saja di samping tadi ya bahwa kemampuan kita untuk berpikir kritis itu juga dituntut harus jalan. Misal nih, di salah satu video yang saya lihat kucing berusaha renang itu, pada saat dia jalan, di belakangnya itu ada 3 orang dewasa naik kapal. Jadi sebetulnya itu nggak makal teman-temannya. Tingginya kucing seberapa sih? Lalu kapal yang bisa lewat di ketinggian segitu, ya nggak bisa kalau kucingnya kelihatan badannya nongol, lalu perahunya bisa lewat dinaikin 3 orang dewasa. Artinya apa? Ya kalau beneran kejadian perahunya nggak bisa jalan, karena apa? Kalau bahasa Jawanya gasruk ya. Dia akan kegores dengan dasar si airnya, karena apa? Terlalu bahasa gaulnya cetek ya, terlalu kurang dalam airnya. Jadi memang kemampuan berpikir kritis dan digabungkan dengan tadi ya bahwa kita harus merhatiin detail, itu jadi gabungan yang
formulasi pasnya sampai sekarang itu 100% kita belum betul-betul apa ya, belum betul-betul bisa ngasih formula yang pas kayak tadi Mas Jack itu menyebutnya silver bullet. Silver bullet itu istilahnya dari apa sih teman-teman? Dari film Serigala Jadi-Jadian itu bisa dibunuh dengan peluru perak, silver bullet. Door udah beres. Nah, sampai sekarang kita masih belum ada door, lalu cukup dengan satu door itu bisa membantu kita untuk memahami semua defect. Jadi memang tidak ada jurus tunggal teman-teman ya. Ini saya belum ngasih contoh-contoh dari ini cuma yang di generate live video ya, belum contoh-contoh dari Sora misalnya. Sora itu kan juga AI video generator juga gitu. Jadi memang cukup luas, tapi sebetulnya ada istilah di mana sebutannya itu klasik ya ini. Sampai saking klasiknya sampai lupa gitu. The man behind the gun ya. Perkakas tools itu ada, tapi tetap saja akan kembali ke kemampuan si orangnya untuk menggunakan perkakas tadi, karena masih tergantung sama orangnya. Makanya di situ pentingnya teman-teman untuk sesi-sesi dari Next Gen AI dari Mavindo itu terus-terusan diikuti, dilatih, dan jangan lupa jangan malas juga baca artikel-artikel kita BHWK ID, karena di situ akan membahas cara ngebongkar sebuah defect teman-teman. Nggak cuma sebuah ya. Kalau dibilang sebuah karena dalam sehari kadang bisa dapat lebih dari satu. Jadi ya diikuti, jangan malas baca artikelnya, nanti lama-lama akan bisa ini. Nggak sekedar bilang kayaknya AI, tapi saya bisa bilang ini bikinan AI karena alasannya saya memeriksa dengan cara ini. Kayak gitu teman-teman. Ya, luar biasa Mas Ari. Terima kasih jawabannya. Kak Indah, udah cukup Kak Indah? Aman? Kalau udah cukup aman, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Di room chat, ada Kak Davito, ada Kak Slamet. Kira-kira ada yang mau open mic gak nih? Oh, ada Kak In ya. Kak In, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, keren man. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya ucapan terima kasih saya kepada pemateri yang luar biasa ya pada malam hari ini. Tapi sebenarnya apa namanya tentang meng-cross check keaslian dari video tadi, sebenarnya kita udah dapatkan di menggunakan aplikasi-aplikasi AI lain gitu. Tapi di aplikasi AI lain itu ada batas maksimal video gitu. Apakah kemudian di Sinta ID itu juga ada batas waktunya untuk meng-cross check video itu, ataukah mungkin cukup tadi kan ada contohnya itu sekitaran 2 menit 28 lah gitu. Apakah hanya sampai 3 menit atau ada batas-batas maksimalnya gitu ya? Mungkin itu sih pertanyaannya, Mas. Ya, makasih Mas Ian. Ya, Mas Ari silahkan. Iya, terima kasih. Memang sama ya, detektor itu juga dia akan memiliki keterbatasan durasi karena semakin banyak video. Teman-teman bayangin kalau istilahnya video itu kita harus balik ke aspek dasar video, bahwa 1 detik video itu kalau mau tampilannya halus, masih ingat nggak dulu Walt Disney pada saat dia memperagakan cara dia membuat animasi. Jadi waktu itu dia nggambar beberapa lembar kertas gitu, buku ya, digerakin dikit gitu. Jadi 1 detik video itu sebetulnya isinya ada 25 frame. Itu kalau biasa ya, kalau mau yang lebih halus lebih halus. Jadi bayangin si server Sinta ID itu harus memeriksa dalam 1 detik ada 25 foto kali berapa detik. Kalau nggak salah tadi si Sinta ID itu maksimal 30 detik ya. Nah, ada juga pendeteksi lain yang maksimal 19 detik gitu. Jadi memang masih ada keterbatasan di mana kita tidak akan bisa ngasih video YouTube sepanjang 1 jam, itu bakalan hadu-hadu servernya gitu Mas ya. Jadi memang kita harus memperhatikan juga si mau itu Sinta ID atau
semoga nggak melanggar ini ya, yang cukup populer ini namanya high moderation. Nah, high moderation itu maksimal 19 detik. Jadi bayangin aja 19 kali 24 gitu ya. Teman-teman hitung sendiri betapa capeknya kalau diistilahkan si server itu seperti manusia. Jadi dalam 1 detik itu dia harus memeriksa 24 gambar kali 19. Jadi memang keterbatasan di situ bahwa teman-teman nanti dalam memeriksa juga harus menggunakan perkakas lain, di mana kayak misal online video cutter gitu. Online video cutter banyak yang menyediakan service gratis, di mana kalau teman-teman ketemu video semenit, Mas saya perlu motong ke 30 detik nih, bisa tinggal pakai online video cutter aja dan berdoa bahwa koneksinya sedang lancar, karena urusan dengan video itu kan butuh bandwidth yang gede gitu. Jadi fakta itu memang repotnya di situ, bahwa sudah menemukan perkakas satu toolsnya pun kita masih harus fighting, berjibaku gitu ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi si perkakasnya itu terbatas gitu. Belum lagi kalau saya nyebut bahwa ada yang pakai token nih gitu, kamu cuma boleh memeriksa tiga video dalam sehari, lebih dari 3, ayo kamu daftar beli premium membership, dibilang gitu. Jadi memang soal premium membership ini jadi satu hal yang dilema. Di satu sisi tentu saja kita harus mendukung si penyedia perkakasnya untuk terus berkembang. Artinya apa? Dia butuh bayar listrik, dia butuh sewa server, sewa bayar karyawan dan lainnya. Tapi di sisi lain ya memang itu keterbatasan kita. Bukan berarti nggak mau mendukung, tapi kalau ada program tertentu, kalau ada dananya, memang saya akan selalu bilang bahwa yuk teman-teman beli yang versi premium, karena ujung-ujungnya akan diuntungkan kita dan pemeriksa fakta yang lainnya. Tapi itu kondisinya bahwa menemukan perkakas tool, kita masih harus bertempur bahwa waduh ini maksimal 18 detik nih, padahal videonya 1 menit ya, kita harus potong dulu gitu Mas kondisinya. Jadi memang apa ya, bisa dibilang nggak gampang, tapi insya Allah selalu ada cara ngakalinnya gitu. Ya, Masin, aman ya, Mas. Oke, kita beralih nih ke pertanyaan pertama nih. Dari Kak Anissa, Mas Ari, bagaimana sih membangun budaya digital yang etis agar penggunaan AI itu tidak disalahgunakan untuk memanipulasi penipuan, dan sejauh mana teknologi deteksi deepfake dan AI counter forensik dapat mengikuti kecepatan inovasi deepfake yang semakin canggih? Nah, bagus banget pertanyaannya, karena di AI, di awal banget pelatihan itu ada yang namanya etik dan or AI, responsible AI. Bagaimana kita menggunakan AI dengan cara bertanggung jawab gitu ya. Jadi platform itu sebetulnya sudah punya niat yang sangat baik, bahwa dari awal pada saat kita mulai belajar pun sudah dikasih tahu etik loh gitu, bahwa ini loh cara menggunakan AI yang bertanggung jawab dan etiknya. Pertama itu. Kedua, pada saat kita mau mengunggah itu sekarang rata-rata semua atau hampir semua ya, semua media sosial itu punya opsi untuk ngasih centang. Ini cukup ngasih centang loh teman-teman. Itu pun masih ada ngasih centang bahwa ini konten AI gitu ya. Ini adalah konten AI, nanti biar di unggahan kita itu ada tulisan petunjuk bahwa ini dibuat dengan AI. Nah, disitulah pentingnya peran kita juga, bahwa kalau kita sebutlah ini apa ya, ada produsen, ada konsumen, dan media sosial itu kan sekarang sudah jadi semacam ekosistem ya. Nah, apa sih artinya ekosistem? Yang ada di dalam ekosistemnya itu akan saling tergantung. Kita tidak bisa cuma mengharapkan platform, entah itu Google, entah itu Facebook. Facebook, kamu harus otomatis dong, kalau kita lagi ngunggah, otomatis kamu mendeteksi bahwa ini bikinan AI. Nggak bisa gitu, karena yang namanya anggota ekosistem itu kan ada platform, ada media, ada pengguna. Nah, disitulah ditutup peran kita, bahwa kita harus jujur nih, kalau mengunggah konten yang memang itu dibikin menggunakan AI, ya tolong dong dicentang gitu, biar orang-orang tahu dan biar orang-orang nggak nganggep bahwa kamu nyebarin konten AI tapi nggak ngasih tahu orang-orang maksudnya apa gitu. Tapi kalau memang dari awal niatnya nyebarin hoax, ya tentu saja mereka nggak akan mencet centang tadi gitu ya. Jadi di dalam sebuah ekosistem diperlukan bahwa semuanya
bahasa kerennya all hands on deck ya, semuanya ikutan berupaya, dan disitulah dituntut peran kita untuk yuk cuma mencet centang aja kok gitu. Tapi tentu saja sekali lagi akan balik ke niatnya. Ada juga yang sudah dia itu ngasih tahu di deskripsi gitu ya, udah ngasih centang AI, lalu ngasih deskripsi bahwa itu bikinan AI, tapi sengaja deskripsinya tagar, hashtag, dan lain-lain ditaruh bawah. Jadi misal di YouTube nih teman-teman, waktu itu ada kasus yang dibilang Wonosobo ada soto daging manusia, itu rame banget. Padahal di deskripsinya itu ada, tapi sengaja ditaruh di bawah. YouTube itu kan kalau kita tonton deskripsinya cuma sebagian kan. Pada saat di tab atau diklik turun, nah disitulah di bawah ada tulisan bahwa itu dibikin menggunakan AI. Nah, masih ada yang suka nakal begitu. Ya memang dia terbiasa bikin AI tapi masih berusaha memanfaatkan kelengahan orang, karena nggak semua orang kan betul-betul akan buka lalu baca dari sisi sampai di bawah. Tapi intinya tadi bahwa sebetulnya dari sisi kita pun dituntut untuk yuk sama-sama kita menggunakan AI dengan cara yang bertanggung jawab, dan ya kita harus mau sih, cuma mencet centang pun orang suka nggak mau gitu. Iya betul Mas, betul banget lagi. Nah, iya Mas, berikutnya mungkin ini ada dari Mas Slamet dan Kak Davito ya. Kalau Mas Slamet itu lebih ke jika deepfake bisa meniru suara wajah seorang dengan mirip banget nih, perlu nggak sih kita gunain sistem verifikasi identitas berbasis biometrik yang lebih canggih nih untuk menghadapi era deepfake katanya Mas. Terus kalau dari Mas Davito itu melihat AI semakin canggih nampaknya memungkinkan untuk menutupi masalah resolusi suara yang semakin terlihat realistis. Apakah ancaman dan kejahatan akibat deepfake ini bisa semakin meningkat, dan apakah menetapkan peraturan mengenai undang-undang ITE sudah bisa mengatasi masalah ini gitu loh Mas. Ya, yang pertama tadi soal biometrik ya. Memang sekarang itu soal keamanan sudah ada 2FA ya atau MFA multi-factor authentication, tapi masih bisa kejadian karena apa? Secanggih apapun mata rantai keamanan, ada hardware, perangkat keras, ada software perangkat lunak, justru di anggota mata rantai sistem keamanan ketiga nih. Kalau ada istilahnya manusiaware gitu ya, manusianya yang kalau dibanding dengan hardware dan software justru dari aspek paling lemah. Makanya waspada dengan rekayasa sosial atau social engineering kayak tadi ya. Bisa kejadian di telepon yang kayaknya suaranya bosnya disuruh transfer berapa puluh ribu dolar, akhirnya tembus gitu. Kedepannya gimana nih? Itu apakah cukup dengan suara telepon? Kedepannya wajib video call gitu ya. Tapi masalahnya deepfake yang real time itu sudah mulai dikembangkan, yang artinya ya betul banget bahwa harus ada semacam sistem biometrik dan mekanisme keamanan biar semuanya aman, terutama kalau ngomongin tentang transaksi yang jumlahnya sampai banyak ya, itu memang diperlukan yang berlapis ya. Tapi yang namanya secanggih-canggih sistem keamanan, sekali lagi yang paling lemah adalah manusianya. Jadi di situ dituntut di mana selaku manusianya yang paling lemah dibanding hardware, kita harus terus-terusan upgrade gitu ya. Jangan sampai secara perangkat keras, secara perangkat lunak, protokol dan lain-lain itu sudah aman semua. Yang lemah dari kitanya gitu. Justru diserangnya akan selalu dari sisi manusianya. Jadi memang manusianya harus terus-menerus kalau ada pelatihan keamanan itu terus-menerus harus misal perusahaan gitu ya, policy-nya, kebijakannya harus selalu diulang-ulang biar orangnya nggak lupa gitu. Lalu tentang apa tadi yang kedua pertanyaannya, sorry? Yang kedua tentang ancaman kejahatan ya? deepfake dan undang-undang ITE, apakah sudah bisa mengatasi masalah ini nih Mas? Untuk tentang undang-undang belum lama ini yang selain UU ITE itu ada UU PDP ya, perlindungan data pribadi, lalu berkaitan dengan undang-undang untuk mengatur AI ini, sama seperti banyak negara di luar, Indonesia itu masih berusaha menuju ke sana ya gitu, karena memang sesuatu yang sangat baru gitu. Jadi masih diupayakan tentang dari pendekatan undang-undang. Tapi kalau berkaitan dengan kriminalitas, tentu saja itu hal yang tidak perlu sampai mengatur deepfake, tidak perlu mengatur AI, justru yang akan dikejar dari sisi
kejahatannya gitu. Jadi misal kayak tadi ya, ada terjadi penipuan sampai orang dananya hilang, salah transfer, penipuan itu akan bisa ditangani, dikejar dengan ini aspek perbuatan kriminal atau jahatnya sih teman-teman. Oke. Mas, kita lanjut lagi nih, masih banyak banget. Dari Mas Enhen, Mapindo, Yogyakarta nih ada watermark Sin ID, itu bentuknya apa semacam metadata atau skrip identik yang ditanam di dalam video hasil besutan Google AI, Mas? Ya, itu ada penjelasan videonya yang walaupun dia penjelasan itu dalam bentuk video pendek gitu ya, dia tidak akan memberikan detail karena gimana pun juga itu kan fitur keamanan ya. Kalau orang dikasih detailnya justru itu bisa digunakan untuk membobol gitu. Jadi memang di situ ada penjelasannya, tapi misalnya kalau dalam bentuk video itu akan betul-betul di-embed, betul-betul ditanam ke dalam per frame-nya gitu ya. Kalau dia itu foto juga begitu, yang tidak kasat mata, tapi untuk penjelasan detailnya tentu saja si Google tidak akan membuka karena itu keamanan gitu. Karena justru kalau tahu detailnya ya artinya gampang dibobol gitu. Teman-teman mungkin tahu si ini ya Sora ya. Sora itu dibikin oleh OpenAI. Tidak lama setelah Sora itu mengumumkan tentang ini Sora yang versi terbaru, saya lupa 2 kalau nggak salah ya, Sora 2, dan dia itu menyebutkan bahwa aspek fitur keamanannya itu menggunakan watermark, yang watermarknya itu nggak diem ya. Jadi dia ada di kiri atas, tengah kanan, kiri bawah, dia gerak terus itu. Nah, tidak lama setelah diumumkan, internet banjir dengan situs web yang di situ menyebutkan bahwa ini Sora watermark remover. Nah, gitu ya, memang begitu internet itu. Nah, kalau di dunia IT dikenal namanya istilahnya zero day, di mana sebuah software atau hardware yang dilepas dan tidak sampai 24 jam orang ada yang bisa membongkar keamanannya, menemukan kelemahannya. Nah, di bidang-bidang lain pun juga sama gitu. Untuk orang-orang tertentu itu jadi tantangan bahwa ini fitur keamanannya dirilis belum sampai 24 jam, tapi saya bisa ngebobol. Nah, itu salah satu aspek yang berusaha dijaga karena khawatirnya begitu ya, kalau dikasih tahu secara detail cara pengamanannya ya artinya ya gimana pun juga barang bikinan manusia juga yang bisa ngakalin gitu. Nanti kalau Mas Hensen tertarik ada kok ketik aja Sin ID, di situ ada animasi penjelasan video tentang bagaimana Google mengamankan, tapi tentu saja itu tidak terlalu sampai ini ya tingkat detail, cuma kayak ilustrasi aja gitu. Oke, Mas. Aman ya Mas Henhen ya. Kita lanjut nih, ada Mas Slamet juga. Kayaknya Mas Slamet sangat kepo banget nih ya tentang ilmu malam hari ini. Dia masih nambah lagi nih tentang pertanyaannya tentang jika wajah dan suara seseorang dapat direplikasi dengan mudah nih, apa makna privacy di dunia digital? Apakah kita perlu mendesain ulang konsep identitas digital nih, Mas? Iya, itu soal privacy itu memang ini ya, jadi dilema ya. Padahal pada saat kita mendaftar ke platform medsos itu, kita nggak sadar ya medsos itu bisa gratis karena apa? Ada istilah begini nih, Mbak Kartika. Kalau ada barang yang dijual tapi kita nggak bayar dan dia tidak kelihatan menjual produk tertentu, sepertinya kita ini produknya gitu ya. Nah, media sosial itu seperti itu. Sebetulnya yang kita korbankan itu tidak cuma waktu yang scroll 3 jam nggak berasa gitu ya, itu bukan hal yang aneh hari gini, tahu-tahu udah jam 2 pagi gitu ya. Saya nggak usah membicarakan orang tertentu, semuanya udah jadi hal yang wajar ya hari gini. Scroll nggak kenal, kebiasaan kita akan dimonitor termasuk semua foto yang kita unggah. Nah, belum beberapa tahun lalu ada hoax yang menyebutkan karena Facebook itu akan membeli WhatsApp atau membeli Instagram dan menjadi entitas yang publik, saya menyatakan dengan ini tidak bersedia foto saya diambil oleh Facebook, itu nyebarnya sampai puluhan ribu. Padahal apa? Pada saat kita daftar Facebook, itu ada satu klausul di mana ya kita memang nggak bakal baca semua ya. Kita mencet yes untuk sesuatu yang membolehkan platform Facebook menggunakan foto kita. Dengan konsekuensi apa? Dulu awal Facebook pada saat dia pertama muncul,
kita mengunggah foto, mengupload foto itu ada batasnya, berapa mega gitu ya. Nah, lama-lama batasan itu hilang, artinya apa? Platform itu akan menggunakan data-data yang kita serahkan untuk mereka jualan gitu ya. Artinya apa? Ya gampang sus ya kalau ngomongin privacy, gampang-gampang susah karena pada saat kita bergabung dengan media sosial ya artinya kita udah menyerahkan privasi kita dalam bentuk teks, foto dan gambar dan hari gini suara gitu ya. Jadi memang akan kembali ke itu. Jadi apa ya ujung-ujungnya ya privasi kita itu sebetulnya sudah digadaikan. Tapi ada satu kemajuan yang baru beberapa ini saya lihat adalah bahwa untuk konten kreator yang sudah pertama kali menjalani itu kebetulan di India teman-teman. Ada satu konten YouTuber di India yang dia itu berhasil mendapatkan aturan secara hukum bahwa dia tidak memperbolehkan penampilan fisiknya untuk dibuat versi di breaknya dengan ancaman hukum. Nah, itu di India. Nah, kedepannya kita berharap bahwa aturan seperti itu bisa dijalankan di Indonesia juga. Tapi itu masih sebatas konten kreator teman-teman. Memang untuk yang pribadi-pribadi seperti kita ini harus rajin-rajin nyari informasi di googling lah ya, bahwa sebetulnya kayak misal kita menggunakan aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu sekarang sudah termasuk mengambil data-data yang kita transmisikan, kita kirim dan terima di WhatsApp sebagai untuk bahan belajar AI-nya. Jadi ada opsi untuk matiin, tapi memang sekali lagi ini sesuatu yang cukup sulit di masa zaman media sosial di mana oleh platform itu justru sebetulnya kita ini produknya gitu. Oke, baik Mas Ari. Nampaknya karena kita waktu sangat-sangat terbatas teman-teman. Terima kasih banyak antusiasmenya. Di room chat banyak banget pertanyaan dan mungkin akan ada banyak lagi pertanyaan yang akan hadir. Itu bisa nanti lewat grup-grup yang mungkin udah terhubung dengan kita boleh nanti di grup itu, atau yang belum terhubung boleh nanti di Instagram Mavindo ID gitu ya, atau ke Throwback Hawks ID gitu. Di sana juga ada Mas Ari, tenang. Mas Ari selalu ada di mana-mana, di mana Mavindo ada. Oke, terima kasih semuanya atas kesediaannya. Mas Ari juga terima kasih banyak, Terima ilmunya daging kasih. banget. Kita berharap kita juga akan bertemu di ruang Zoom lainnya, di ruang kebaikan lainnya, di ruang Next Gen AI lainnya mungkin. Semoga paparan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri sesi, teman-teman, aku reminder lagi ya mungkin untuk presensinya tolong diisi segera mungkin gitu. Tadi juga ada yang spill minta sertifikat dan yang lain mungkin nanti akan diproses segera oleh kami. Jangan lupa itu udah ada di room chat link presensinya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri sesi, boleh ya kita foto bersama dulu nih mumpung masih rame banget. Dari tadi kurang sedikit aja lah. Boleh ya semuanya. Mbak Tika yang mutre. Mbak Tika boleh. Oke. Oke teman-teman siap. Udah ya, kita ada 2 slide aja sih. Kita slide pertama dulu, boleh silahkan dibuka kameranya dengan gaya terbaiknya. Boleh 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita ada pengumuman door prize. Malam hari ini ada 5 pemenang door prize yang akan disampaikan oleh Mbak Puji. Kepada Mbak Puji dipersilakan. Halo, ya ini tadi yang nanya ya, ini yang aktif, yang nanya gitu ya. Sebenarnya ada banyak, lebih dari 10 ya di kolom komentar. Tapi kita juga cek teman-teman yang masih bertahan. Jadi pertanyaan sama yang masih bertahan. Terus tolong teman-teman juga mengisi dulu ya registrasi karena nanti door prize-nya itu kita berikan dalam bentuk e-wallet. Nah, e-wallet apa aja lah yang teman-teman punya gitu ya. Ada 5 yang beruntung teman-teman. Pertama ada Mbak Nur Indah Kumala. Hadir ya Mbak Nur Indah. Yeay, Kak Boleh Indah. kasih reaksinya ya. Mbak Nur Indah hadir? Aman? Ada nggak, Tika? Ya. Berharap Mbak Nur Indah masih bergabung dengan kita? Udah nggak join. Udah nggak join? Nanti gimana ngubunginnya kalau bergabung atau tidak? Kalau nggak salah
Nanti kalau mereka tergabung di registrasi, nanti kita tinggal cek ya, kita WA ya. Kemudian ada Yin Rahmat Saputra. Halo Mas Yin. Yin masih ada nggak? Masih. Halo Mas. Nah, reactionnya dong. Yin. Oh ya, masih ada, nggak kelihatan nih. Mas Muhammad yang hadir, alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Ada nggak Mbak Anissa? Oh ya, hadir, masih ada. Kemudian ada Mas Aryono. Mas Aryono. Oke, hadir. Oke, selamat untuk teman-teman yang beruntung ya. Nah, ini masalahnya gimana? Tik Mbak Nur Indah tuh sudah tidak ada ya? Oh, ini kontaknya kan ada di ini Mbak, di daftar hadir. Zaisi. Oh, ada dia. Ya sudah kalau gitu. Sudah isi. Oke, itu saja dari saya. Mungkin udah cukup atau apa, Tik? Butuh apa lagi? Mbak Puji, karena ini kita webinar terakhir, mungkin ada closing statement dari Mbak Puji. Oke. Boleh. Kita sih berharapnya terus-terusan ada tiap bulan ya. Betul. Bukan yang terakhir ya. Betul. Moga aja bisa terus-terusan gitu ya. Ya, saya mau menyampaikan bahwa teman-teman kita masih ada aktivitas bersama yaitu fellowship dan sudah bergabung dengan kita banyak tadi teman-teman fellowship dari wilayah. Nanti kita akan mengupdate ke mereka terkait dengan bagaimana mereka mempraktikkan pelatihan yang sudah mereka dapatkan. Nah, memang dalam fellowship ini kita berharap para teman-teman mahasiswa ini bukan hanya ilmunya buat diri sendiri, tapi di-share. Nah, share itu gimana caranya? Nanti mereka juga bisa praktik secara langsung dan nanti diunggah di media sosial Mavindo ID dan tag kolaborator untuk teman-teman fellowship. Tapi tentu saja ya, karena fellowship berarti ada standarnya gitu, sehingga teman fellowship itu nanti akan dilatih lagi untuk membuat atau praktik dan membuat studi kasus terkait dengan masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan AI kayak gitu. Jadi tolong dukung juga teman-teman mahasiswa ini yang saat ini sedang menjadi Fellowship AI Warrior, dan jangan lupa untuk nanti semarakkan juga di Instagram mereka supaya mereka semakin semangat untuk menjadi AI Warrior dan membagikan info-info penting terkait dengan AI. Itu saja dari saya, Mbak Tika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir. Baik, terima kasih Mbak Puji. Teman-teman, terima kasih banyak. Boleh langsung japri ya untuk teman-teman yang dapat door prize pada malam hari ini. Ada 5 orang. Diakhiri dengan closing statement dari Mbak Puji. Berakhir juga sesi pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi pertemuan yang baik. Dan semoga kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Entah itu di kegiatan Next Gen AI atau kegiatan Mavindo lagi. Terima kasih untuk teman-teman CSO, terima kasih untuk teman-teman relawan, terima kasih untuk semua masyarakat umum yang mungkin hadir pada malam hari ini. Salam dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Sebetulnya kita dapat hadiah juga loh ini, nggak cuma peserta. Hadiahnya adalah kehadiran mereka. Wih. Boleh. Terima kasih kalian telah menjadi hadiah terbaik bagi kami. See you ya teman-teman semua. Reaction dulu. Dah. Wah, love-nya banyak banget nih, Tika. Kita tambahin nih love-nya. Tuh. Iya. Kok kamu love-nya bisa gede banget, Tik? Digombal sama Mas Ari, weh. Weh, gombalin balik dong. Aku kasih balon deh. Makasih hadiahnya Mbak Puji. Ya bukan gue yang ngasih. Japri ya. Kalau nggak japri nggak dikasih, nggak jadi. 100.000-nya melayang nanti ketika loh. Tuh, melayang. Kapan lah dia melayang-layang? Ya, terima kasih semuanya.
Ini yang masih bertahan di Zoom apakah tertidur ya? Mimpi indah. Terima kasih Kak Venansius. Oke, terima kasih Mbak. Sorry tadi lagi di jalan. Iya, makasih Kak Venansius. Ada Tito, Kak Estes, Kak Elvi, Kak Apri juga ada, Mbak Ani. Kak Elvi kemarin yang ini yang Oh, FKWI ya. menang door prize apa ya? Aku lupa ya. Di Next Gen yang di AI National Warrior. Kak Elvi. Oke, teman-teman, saya izin live ya. Bye-bye. Bye, thank you Mbak Puji. You guys.